Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Kejutan hebat itu membuat organ Tang San terasa seperti terbakar, tetapi kesadarannya masih sangat jelas saat itu. Dia mengerti bahwa dia masih lebih baik dari tabrakan sebelumnya. Ayahnya pernah berkata kepadanya, Clear Sky Hammer adalah kutukan dari semua roh tipe serangan. Tidak peduli seberapa kuat roh tipe serangan itu, kekuatan destruktif dari Clear Sky Hammer itu sendiri akan memberikan pukulan berat bagi lawan. Selain itu, ketika dia mengayunkan Clear Sky Hammer untuk menciptakan pusaran, dia juga menggunakan Clear Sky 9 Final Shock Character Art dan dalam kondisi langsung, tidak diragukan lagi akan menciptakan efek terbesar. Tanpa Clear Sky Hammer, mengapa lagi Tang San melepaskan berbagai keterampilan rohnya yang luar biasa? Keterampilan pengorbanan naga laut Douluo sangat kuat, tetapi ketika tubuhnya dan Clear Sky Hammer bertemu dan ketika kekuatan serangan kedua belah pihak memiliki perbedaan yang sangat kecil, Tang San pasti lebih mudah. Kerusakan si Dragon Douluo pasti akan lebih besar dari miliknya. Lebih penting lagi, kekuatan restoratif Tang San sangat besar. Bahkan tanpa menggunakan sosis restorasi Oscar, itu pasti akan lebih cepat daripada milik si Dragon Douluo. Tapi Tang San tidak senang dengan hal itu. Alasannya sederhana, karena dia berada di laut dan bukan platform pilar suci. Memang, dia mendapat posisi atas dari serangan tadi, tetapi posisinya saat ini beberapa puluh meter dari platform pilar suci. Apa yang bisa dia pikirkan, naga laut Douluo juga bisa memikirkannya. Di laut adalah waktu terbaik lawan untuk menyerang. Hanya dengan kembali ke platform dia bisa membalikkan arus pertempuran. Tantangan ini berbeda dari yang sebelumnya. Jalannya pertempuran disederhanakan, tetapi jauh lebih berbahaya daripada yang lain sebelumnya. Bahkan sedikit kesalahan akan menyebabkan kejatuhan. Lagi pula, tanpa bisa menggunakan cincin roh dan keterampilan tulang roh, apakah itu Tang San atau naga laut Douluo, tubuh mereka akan lebih rapuh dibandingkan dengan kondisi pertempuran yang biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan menyemprotkan darah dari mulut mereka karena tabrakan sebelumnya. Oleh karena itu, Tang San segera menarik Clear Sky Hammer-nya ketika tubuhnya mulai tenggelam dengan cepat dan secara bersamaan melepaskan Blue Silver Emperor. Hanya menggunakan roh pangkalan pertempuran, dia tidak melanggar aturan. Berbeda dengan Clear Sky Hammer, pelepasan beberapa puluh kaisar perak biru meningkatkan daya apung Tang San saat kedua tangannya bergerak seperti mendorong ke bawah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik terbang tulang kanan kaisar perak biru, dia masih bisa naik ke permukaan laut dengan sangat cepat. Tapi saat itu, kekuatan roh Tang San yang berkembang jelas menangkap sosok biru gelap yang mengejarnya dengan kecepatan yang menakutkan. Itu melewati pilar suci naga laut dan mendekat dengan kecepatan seperti itu. Sangat cepat, ekspresi Tang San menjadi serius. Dia tahu dari perhitungan sederhana bahwa naga laut Douluo akan berada di depannya ketika dia tidak bisa sampai ke permukaan. Di laut yang besar ini, kecepatannya sangat terbatas, sementara naga laut Douluo akan memiliki beberapa penggemar seperti Douluo laut. Kekuatan serangan yang terakhir bahkan akan meningkat di bawah pengaruh laut. Naga laut Douluo juga tidak senang sekarang. Dia bisa merasakan bahwa lengannya hampir patah karena serangan sebelumnya sementara sisik lengannya hancur. Meskipun mereka dipulihkan melalui roh pertempuran, lengannya masih gemetar. Kekuatan penindas yang datang dari Clear Sky Hammer telah meresap ke dalam tubuhnya sepenuhnya. Sementara organ-organ Tang San terbakar, organnya lebih buruk. Jatuh ke laut dan menyemprotkan 2 suap darah adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan kekuatan Clear Sky Hammer dari tubuhnya. Di sini dan sekarang, dia sangat memahami ketakutan dari roh pertempuran Clear Sky Hammer-nya dan sangat menyesal menjanjikan Tang San untuk tidak berkelahi dengan keterampilan roh. Berada di laut, dia takut itu adalah kesempatan terakhirnya. Aku tidak bisa membiarkan anak itu pergi ke pantai, atau aku tidak bisa bertahan setelah beberapa serangan lagi. Dengan demikian, sementara Tang San merasakan bahaya,
Naga laut Douluo mengabaikan luka-lukanya sendiri dan segera dipercepat di dalam air. Air laut hanya akan menjadi daya dorong dan bukan daya tariknya. Segera, dia bisa melihat sosok Tang San ketika menggunakan Blue Silver Emperor untuk sampai ke permukaan. Kesempatan yang luar biasa. Si Dragon Douluo takut pada Clear Sky Hammer, tetapi tidak takut pada Blue Silver Emperor. Selain itu, berada di air sementara tidak dapat menggunakan keterampilan roh, kekuatan apa yang bisa Tang San kerahkan. Dalam waktu seperti itu, pelatihan 1 tahun yang dilakukan Tang San dengan Xiao Bai untuk memoles kemampuan pertempuran maritim selama persidangan kedua berdampak penting. Merasakan pendekatan naga laut Douluo, dia segera memberikan jawabannya. Dia segera menarik Blue Silver Emperor-nya sementara jarak antara dia dan permukaan hanya 2 meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia mengambil Clear Sky Hammer di tangannya lagi. Tanpa berhenti selama 1 detik, lengan kiri Tang San berayun dan Clear Sky Hammer diluncurkan dari tangannya, langsung menuju Douluo naga laut yang sedang mengisi daya. Hanya sesaat setelah mengambil Clear Sky Hammer, berat yang menakutkan menyeret Tang San turun 3 meter. Setelah membuangnya, Tang San berbalik ke atas tanpa ragu dan berenang ke permukaan dengan cepat. Naga laut Douluo hanya bisa terkekeh melihat tindakan Tang San. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dari menyerangmu seperti itu? Aku tidak akan bertabrakan denganmu. Tidak dapat menggunakan keterampilan roh, palu milikmu itu tidak bisa melacakku, kan? Berpikir sampai di sini, naga laut Douluo sedikit mengayunkan tubuhnya dan sisiknya membuka dan menutup lagi, turun dengan cepat untuk membiarkan Clear Sky Hammer lewat. Selanjutnya, dengan sedikit kekuatan, dia akan mampu mengejar Tang San yang muncul. Pada saat itu, mereka berdua akan seperti pisau ikan dan daging ikan. Tetapi sesuatu di luar perhitungan si Dragon Douluo terjadi. Tang San bahkan tidak memalingkan kepalanya, namun tangan kirinya membentuk cakar dan mengusap ke belakang. Dengan apa yang tampak seperti hanya sedikit bergoyang, naga laut Douluo merasakan tekanan luar biasa dari bagian atas kepalanya saat dia sedang mengisi daya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia hanya bisa melihat bahwa palu hitam bergaris emas gelap telah tiba di depannya. Ini juga bisa terjadi. Jaraknya terlalu dekat, keturunan Clear Sky Hammer juga terlalu cepat, yang membuat si Dragon Douluo menyerah mengejar Tang San tanpa pilihan. Kedua cakar terangkat, dia menghadap palu. Bang abadi terdengar. Clear Sky Hammer itu berat dan membawa kekuatan roh Tang San, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan level 95 si Dragon Douluo. Clear Sky Hammer yang seberat lebih dari 2000 kg benar-benar meledak ke atas seolah akan terbang keluar dari permukaan air. Tapi berat Clear Sky Hammer tidak sepenuhnya tidak efektif. Meskipun itu tidak bisa membahayakan Douluo naga laut dalam situasi ini, berat dan ledakan kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan bersama juga menenggelamkannya, menunda dia untuk setidaknya 1 detik. Saat ini Tang San sudah muncul. Dengan lambaian tangan kirinya, Clear Sky Hammer yang dihantam si Dragon Douluo menghilang di udara dan sekali lagi muncul di tangan kirinya. Dia melemparkannya lagi tanpa berhenti sedikit pun dan pada saat yang sama, dia mendorong permukaan air laut dengan berat dan melonjak dari laut. Naga laut Douluo tidak menghindar kali ini. Adegan Clear Sky Hammer mengejarnya terlalu menakjubkan. Dia menghadapinya secara langsung dan berpikir dia bisa menyerangnya ke langit lagi, tetapi tiba-tiba menghilang. Air laut membentuk lubang pembuangan dari serangan kuat kekuatan rohnya yang tiba-tiba. Sekarang naga laut Douluo berada di bawah Tang San. Tenggelam berubah menjadi gelombang naik, yang terjadi untuk mendorong Tang San ke udara tepat ketika ia mulai jatuh. Naga laut Douluo tidak senang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Tang San benar-benar akan menggunakan metode switching semangat pertempuran untuk menghindari pengejarannya, tidak peduli apa. Tapi sekarang dia ada di permukaan air laut. Dia masih bisa berhasil. Demikian juga dia mendorong air laut dan mengejar sosok Tang San. Ketika Clear Sky Hammer menghilang di air, Tang San sudah beralih ke Kaisar Perak Biru. Sebuah rumput tunggal dilemparkan dan berubah menjadi seberkas cahaya biru dan emas yang mencapai beberapa puluh meter, yang melilit pilar suci naga laut.
Ketika Tang San selesai melakukan ini, naga laut Douluo sudah mengejarnya dari air. Di bawah kendali kekuatan arwahnya, gelombang mendorongnya ke arah Tang San saat kedua cakar naga berkedip dengan cahaya. Tang San jelas merasa bahwa bahkan jika tangan giok misteriusnya akan bertemu dengan cakar naga biru yang bersinar, itu tidak akan ada gunanya baginya. Dengan kaisar perak biru melilit pilar suci, Tang San menarik dengan kuat, menyebabkan dirinya yang tenggelam didorong secara horizontal ke arah pilar suci. Tapi kecepatan si Dragon Douluo lebih cepat darinya. Dengan laut di bawah kendali kekuatan roh naga laut Douluo, gelombang lain naik untuk mendorongnya dalam tanggung jawabnya terhadap Tang San, yang sebenarnya membuatnya lebih cepat daripada kecepatan Tang San menggunakan kaisar perak biru untuk menarik dirinya sendiri. Dia bisa melihat cakar naga tajam itu semakin dekat dan dekat. Tampaknya Tang San tidak bisa melarikan diri dari pengejaran naga laut Douluo apapun yang terjadi. Jika itu hanya naga laut Douluo yang mengejarnya, Tang San masih akan memiliki peluang. Lagi pula, dia bisa menghadapi lawannya di udara dan menggunakan kekuatannya untuk kembali ke platform pilar suci. Tapi apa yang terjadi dengan si Dragon Douluo pada saat yang sama adalah gelombang besar. Setelah dibawa ke laut lagi oleh gelombang ini, naga laut Douluo pasti tidak akan memberi Tang San peluang. Naga laut Douluo memahami hal ini dan begitu pula Tang San. Pada saat-saat seperti itu, Tang San menunjukkan penilaiannya yang mengejutkan dan kebijaksanaan yang diperangi. Dia menghadapi pengejaran tanpa sedikit pun panik. Tangan kirinya menyala hitam, kaisar perak biru yang menghubungkannya dan pilar suci naga laut telah lenyap dan berubah menjadi Clear Sky Hammer. Berat Clear Sky Hammer tidak dirasakan oleh Tang San, tetapi masih ada. Dengan penampilannya, Tang San sendiri jatuh ke permukaan laut, sama tidak masuk akalnya dengan memuaskan dahaga dengan racun. Tapi Tang San tidak benar-benar menggunakan palu di tangannya untuk menghadapi lawan, tetapi melemparkannya sekali lagi ke arah naga laut Douluo. Karena dia sendiri dijatuhkan oleh palu ke permukaan air, momentum yang cukup yang diperlukan untuk membawanya ke platform pilar suci hilang. Tapi Tang San tampak seolah-olah tidak keberatan dan membiarkan dirinya terjatuh saat dia menyesuaikan diri untuk menghadapi naga laut Douluo. Si Dragon Douluo tersenyum dingin, lagi. Dia memamerkan cakar naganya untuk menghalangi Clear Sky Hammer. Adegan yang luar biasa dimainkan lagi. Clear Sky Hammer yang akan bertabrakan dengan cakar si Dragon Douluo tiba-tiba jatuh ke bawah dan menghindarinya, lalu diayunkan ke atas dengan tiba-tiba, membanting ke arah dada naga laut Douluo. Perubahan situasi sepertiga lebih cepat daripada di air laut. Ini sangat mengejutkan naga laut Douluo. Dia mungkin membanggakan semangat bertarung yang kuat, tapi Clear Sky Hammer meninggalkan kesan yang terlalu dalam dan dia tidak berani membiarkan palu menakutkannya jatuh padanya. Cakar naga bergerak ke bawah dengan tergesa-gesa, tapi Clear Sky Hammer turun lagi dan kali ini membuat busur besar ke atas dan jatuh, mengubah target menjadi kepala si Dragon Douluo. Sekarang Tang San yang jatuh ke laut, menggerakkan kedua tangannya tanpa henti, seperti meraih dan melepaskan, sepertinya seperti mengendalikan Clear Sky Hammer dengan satu utas, membuatnya melakukan perubahan yang luar biasa. Memang itu mengontrol naga penangkap bangau, salah satu ajaran utama Tang Sekte. Di air laut Tang San menggunakan Controlling Crane Catching Dragon untuk mengubah arah Clear Sky Hammer untuk memberi dirinya waktu untuk keluar dari air. Serangan kedua yang dia lakukan sebelum keluar dari air sebenarnya menggunakan kereta pikiran si Dragon Douluo. Controlling Crane Catching Dragon-nya kuat, tapi dia sudah ada di udara sementara Clear Sky Hammer ada di air laut. Dia tidak bisa mengendalikannya sementara mediumnya berbeda. Hanya kesadaran si Dragon Douluo terhadap serangan pertama yang membuatnya melakukan ini. Dan sekarang, di udara naga penangkap pengontrol Tang San seperti ikan di dalam air. Clear Sky Hammer di bawah kontrolnya yang tepat dengan dukungan Mysterious Heaven Power, berubah menjadi Clear Sky Flying Hammer. Terus-menerus mengubah pelecehan, tetapi tidak bertarung langsung dengan lawan, itu hanya demi mengulur waktu.
Tang San tahu dengan jelas bahwa sekali Clear Sky Hammer dan cakar naga kuat lawan bertemu, itu akan segera dikirim terbang dan naga laut Douluo pasti akan menyusulnya. Tapi kekuatan serangan Clear Sky Hammer menakutkan. Jika mendarat di lokasi lain naga laut Douluo, dia tidak akan bisa menahannya. Karena itu, ia harus menghindari cakar naga-naga laut Douluo dan terus-menerus mengubah arah serangan. Dengan demikian, kecepatan mengejar si Dragon Douluo mungkin terlihat secepat sebelumnya tetapi sebenarnya lebih lambat karena pembatasan Clear Sky Hammer. Dengan menggunakan karya pendek ini, Tang San mengendalikan palu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya bergerak di belakangnya dan menembakkan cahaya keemasan selama lebih dari 20 meter, menempel ke sisik patung naga raksasa pilar naga suci dengan akurat. Tang San mengeluarkan kekuatannya lagi, menarik dirinya yang jatuh ke platform dengan kecepatan baru. Memang, itu adalah Flying Divine Claw dari Tang San. Ketika dia jatuh ke air laut dan menyingkirkan Clear Sky Hammer untuk melepaskan Blue Silver Emperor, dia mengeluarkan 24 Moonlit Bridge-nya dan meletakkannya di lengan kanannya. Yan King Kaisar Perak Biru adalah untuk menutup jaraknya dengan pilar suci dan masuk ke jangkauan penangkapan Flying Divine Claw. Dia membutuhkan Clear Sky Hammer untuk menahan si Dragon Douluo, jadi dia tidak bisa beralih ke Blue Silver Emperor. Flying Divine Claw, yang Tang San tidak pernah gunakan untuk banyak sebagai senjata tersembunyi Tang Sekte, memainkan peran besar pada saat ini. Flying Divine Claw, setelah beberapa perbaikan oleh Tang San, jangkauan efektifnya meningkat menjadi 30 meter. Dengan mengendalikannya melalui mekanisme yang dikunci di lengannya dan menembak menggunakan mesin, itu adalah senjata tipe kabel yang tersembunyi dalam senjata tersembunyi mekanis Tang Sek. Ini dapat digunakan untuk menyerang serta melintasi medan yang sulit, terutama dalam pendakian. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, Flying Divine Claw dari Tang Sek adalah senjata terbaik yang digunakan untuk menskalakan dinding benteng. Sekarang Tang San menggunakan Flying Divine Claw untuk membalikkan keadaan. Meskipun kekuatan meraih Flying Divine Claw tidak bisa menusuk pilar suci, menempel pada sisik patung naga tidak menimbulkan masalah. Bagaimana bisa salah di mata Tang San? Melihat Tang San semakin dekat dan lebih dekat ke pilar suci, naga laut Douluo merasa sangat tidak sabar. Dia tahu bahwa begitu Tang San mendarat di peron, Tang San tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk memaksanya masuk ke air dan pertempuran ini akan berakhir. Luka-luka yang ditimbulkan oleh tabrakan itu sudah membuatnya sedih dan peluang menjadi lebih kecil pada detik. Clear Sky Hammer milik Tang San dikendalikan oleh teknik yang tampaknya luar biasa, sehingga tidak ada pilihan lain selain menghancurkan fokusnya. Mencoba mengejar Tang San lagi dengan kecepatan lebih sulit daripada sebelumnya. Saat itu naga laut Douluo menunjukkan sisi kuatnya. Ketika Clear Sky Hammer mengubah arah lagi dan mengarah ke perut, dia tidak menghindarinya. Dia membiarkan palu terbanting ke perutnya sementara cakar naganya bertepuk mundur, memukul keras pada gelombang besar yang dibawanya seperti seluruh dirinya ditembakkan seperti bola meriam ke arah Tang San. Ini akan menjadi langkah yang menentukan. Bang naga laut Douluo diluncurkan ke udara selama beberapa meter oleh dampak Clear Sky Hammer, tetapi ia juga mencapai tujuannya ketika air yang didorongnya membuatnya mendapatkan kecepatan yang menakutkan dalam waktu singkat. Palu yang jatuh di belakangnya tidak mengejarnya lagi. Karena dia terus-menerus mengejar, jarak dari Tang San hanya 10 meter, sedangkan Tang San masih 10 meter dari tepi pantai. Ini adalah kisaran yang menentukan dan si Dragon Douluo menghitung dengan akurat bahwa bahkan jika Tang San menarik kembali Clear Sky Hammer dan melemparkannya lagi, itu pasti tidak akan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Dia pasti bisa menarik Tang San kembali ke air laut sebelum yang terakhir bisa mencapai pantai. Kekuatan spiritual Tang San lebih kuat dari naga laut Douluo. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan apa yang bisa dilakukan lawan? Jika dia tidak bisa tiba tepat waktu dengan Clear Sky Hammer, maka jangan menggunakannya. Tidak lagi mengendalikan Clear Sky Hammer, tangan kirinya menyapu pinggangnya dan tak terhitung kerlip logam seperti bunga bermekaran muncul di hadapan Tang San. Dia bahkan punya waktu untuk menyapa naga laut Douluo, jarum penusuk tulang, perusak baju zirah dan beracun.
Di bawah kekuatan-kekuatan roh level 84, beberapa puluh senjata tersembunyi menyegel kemajuan si Dragon Douluo. Setiap senjata tersembunyi memiliki lolongan yang menusuk telinga. Tang San tidak menipu naga laut Douluo, karena setiap senjata tersembunyi miliknya mampu menembus konstitusi dan bahkan ada beberapa proyektor pencuri jiwa klaster. Saat itu, Poison Douluo menggunakan ini untuk mundur dari lawan yang jauh lebih kuat darinya. Kekuatan roh dan kekuatan Tang San saat ini bahkan lebih besar daripada Poison Douluo. Ketika senjata tersembunyi ini ditampilkan seperti burung merak yang membuka ekornya, hasil pertempuran ini diputuskan. Merasakan kekuatan dorong maniak, cahaya iris si Dragon Douluo akhirnya redup. Cincin roh kelimanya dengan cepat membentuk perisai di depannya saat bunyi gemerincing terjadi dengan perubahan mistis sisiknya. Percikan terbang ketika suara tabrakan terfokus meletus antara Tang San dan si Dragon Douluo. Menggunakan keterampilan roh kelima Divine Dragon Mail, naga laut Douluo memblokir sepenuhnya senjata tersembunyi Santang, tetapi saat itu, Tang San juga berhasil mendarat di platform pilar suci naga laut. Dengan kaki di tanah yang kokoh, Tang San tidak bisa menahan lagi seteguk darah yang dia semburkan. Terengah-engah berat dengan beberapa langkah ke belakang, dia tiba di sebelah Xiao Wu. Tangan kanannya gemetaran dan Flying Divine Claw ditarik, kembali ke mekanisme lengan dengan cepat. Sisik naga kembali ke tubuh saat naga laut Douluo juga mendarat di peron dengan dorongan ombak, kedua matanya kehilangan fokus. Sisik naga perlahan memudar darinya, menunjukkan wajahnya yang kuat tetapi saat ini memucat. Meluruskan pinggangnya, dada Tang San terengah-engah tetapi matanya masih diam saat mereka bertemu dengan naga laut Douluo sendiri tanpa mundur. Proses kembali ke peron dari laut hanyalah beberapa saat, tetapi dalam waktu sesingkat itu, bisa dikatakan Tang San melakukan semua yang dia bisa. Tanpa menggunakan keterampilan roh, dia mengerahkan semua kekuatan latennya. Itu tampak sederhana, tetapi kenyataannya itu membuatnya jauh lebih besar daripada pertempuran sebelumnya, terutama hati. Kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan proyektor pencuri jiwa klaster sebagai barang habis pakai. Kamu menang. Ekspresi naga laut Douluo menjadi tenang secara bertahap saat dia berbicara dengan Tang San. Untuk bertahan melawan senjata tersembunyi Santang, ia menggunakan keterampilan roh, sehingga hasil pertarungan diputuskan. Jika dia masih tidak mau sebelumnya, kemudian melihat Tang San menarik Flying Divine Claw dan Clear Sky Hammer yang muncul di tangan kirinya lagi, naga laut Douluo mengerti bahwa dia kalah tanpa ketidakadilan. Tang San berkata, "Terima kasih atas tunjangan senior. Jika skill roh digunakan, kemungkinan kemenangan tidak akan jelas." Naga laut Douluo menggelengkan kepalanya, bahkan jika kita menggunakan keterampilan roh, pertarungan antara kau dan aku akan terbagi menjadi 60 hingga 40. Meskipun Anda belum mencapai tahap judul Douluo, cincin roh 400.000 tahun Anda dan 5 tulang roh akan menimbulkan ancaman besar bagi saya. Cincin roh 100.000 tahun dan tulang roh masing-masing memiliki dua keterampilan. Dengan banyak keterampilan yang Anda inginkan, tidak akan mudah menang melawan Anda. Yang lebih penting adalah otak Anda, yang dapat menghitung kontrol kekuatan dan pertempuran. Tidak diragukan lagi ini akan membiarkan Anda menggunakan berbagai keterampilan pada kondisi terbaik mereka, benar-benar menutup celah antara kekuatan roh kami. Kerugian adalah kerugian, tidak ada yang tidak disukai. Banyak keterampilan yang Anda kembangkan sendiri telah membuka mata saya. Tapi bisakah kamu ceritakan metode yang kamu gunakan untuk mengendalikan roh pertempuran itu? Apa keterampilan roh gadungan itu? Tang San berbicara, ini disebut mengontrol naga penangkap bangau. Itu adalah metode menggunakan kekuatan roh. Terlatih sampai ekstrim akan membiarkan Anda mengontrol objek dalam rentang tertentu seperti apa yang baru saja saya lakukan. Ini dapat diterapkan secara luas dalam pertempuran praktis. Serangan terakhir yang saya lakukan terhadap Anda adalah senjata tersembunyi, seperti bentuk senjata. Saya masih mengambil jalan pintas dalam pertempuran ini, karena saya tidak yakin saya bisa menahan keterampilan roh ke-9 Anda. Perbedaan antara kekuatan roh kita sangat besar.
Menggunakan keterampilan dan cara lain untuk berdandan bukanlah hal yang mudah. Naga Laut Douluo mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya keemasan di langit, menepuk tangannya pada pilar suci. Dalam sekejap, patung naga dari pilar suci tampaknya menjadi hidup, dengan energi berbentuk naga emas yang berputar dengan raungan naga, menabrak Tang San melalui dadanya. Pada saat yang sama, energi berbentuk naga mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang mendarat di dahi Xiao Wu. Lampu merah di dahi Xiao Wu bersinar. Itu menembakkan selubung cahaya merah dan memasuki tubuhnya setelah hancur. Suara yang akrab dan membosankan terdengar lagi. Segera diikuti oleh merek Trisula Tang San yang berkedip warna mencolok setelah diresapi dengan energi berbentuk naga emas. Dia hanya merasa bahwa dia dipenuhi dengan kekuatan. Cedera yang dideritanya dari pertempuran melawan naga Laut Douluo disembuhkan secara instan dan kekuatan rohnya juga pulih ke kondisi terbaik. Suara yang bermartabat dan dalam terdengar. Uji coba kelima, tantangan, judul Douluo, semua tes dilewati. Karena oportunisme dalam proses tantangan, tidak semua 7 pilar suci Guardian Douluo disetujui. Oleh karena itu, hadiahnya diturunkan. Hanya dapat menawarkan hadiah dasar, pertalian dengan seagot meningkat 5%. Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan uji coba adalah 22 jam. Bahkan sepertiga dari total waktu. Hadiah dikalikan 3. Afinitas seagot meningkat sebesar 15%, total afinitas, 50%. Karena menerima hadiah tinggi karena oportunisme, percobaan ke-6 telah berubah, kesulitan meningkat. Di udara, cahaya keemasan yang kehilangan dukungan dari lampu 7 pilar suci berubah menjadi pilar cahaya keemasan dan dipancarkan ke Tang San. Sensasi hangat dan panas melonjak dari segala arah seperti helai sutra merembes ke dalam tubuhnya, seolah itu adalah transformasi halus. Tang San sendiri tidak berpikir bahwa setelah mengambil jalan pintas melalui uji coba kelima, dia masih bisa mendapatkan 15% pertalian seagot sebagai hadiah, yang membuatnya sangat bahagia. Dia jelas merasakan bahwa merek Trisula seagot menjadi mendidih di dahinya sekarang dan gelombang energi yang luar biasa menyebar di tubuhnya. Cincin roh kelima yang berevolusi sebelumnya menyebabkan 5 tulang rohnya memanas lagi sehingga Tang San mencoba menggunakan kekuatan rohnya untuk merasakan perubahan pada mereka tetapi tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa. Sepertinya pertalian dengan seagot secara halus mengubah sesuatu. Di mata si Dragon Douluo dan Xiao Wu, merek Trisula seagot di dahi Tang San menunjukkan beberapa perubahan kecil, dari emas terang asli menjadi emas gelap, sementara merek itu sendiri memiliki merek rumit tambahan. Karena merek kecil untuk memulai, jika tidak diperiksa dengan jelas, merek akan sulit untuk diperhatikan. Menjadi lebih halus dari sebelumnya. Merek Trisula seagot sekarang tampak lebih menonjol dari dahi Tang San. Cahaya keemasan memudar dan semuanya kembali normal. Tang San yang telah diisi ulang sepenuhnya merasa seperti dia bisa menantang 7 pilar suci Douluo lagi tanpa masalah. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan rohnya bergerak di dalam dirinya dan bangkit secara rahasia. Hanya dalam 22 jam kerja, setelah mengalami 7 pertempuran, mereka bukan pertempuran yang semua usahanya dimasukkan, tetapi tekanan dari menghadapi 7 judul Douluo masih membuatnya mengalami pertumbuhan. Dia selangkah lebih dekat menuju kekuatan roh level 85. Naga Laut Douluo memberi hormat sedikit kepada Tang San, "Selamat, tuanku, karena melewati persidangan kelima dan memiliki lebih dari 50% pertalian dengan seagot." Tang San terkejut, "Senior, Anda tahu persentase afinitas saya dengan seagot?" Si Dragon Douluo menjawab, "Karena perubahan pada merek Anda. Hanya bisa seperti ini ketika lebih dari 50%. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang itu, tetapi saya bisa memberitahu tuan saya, bahwa jika Anda ingin benar-benar merasakan keajaibannya, maka bekerja keras pada 4 percobaan terakhir dan tingkatkan hingga 100%. Hanya dengan begitu, Anda dapat benar-benar memahami artinya. Terima kasih atas pengingatmu."
Saat itu, semua orang di garis pantai melompat secara bersamaan dan setelah menggunakan air laut untuk beberapa lompatan, mereka mendaratkan platform. Wajah mereka semua tak bernyawa, seperti mereka telah menemukan sesuatu yang mengerikan. "Ada apa denganmu?" tanya Tang San dengan bingung. Dai Mubai berbicara dengan nada pahit, "San kecil, kamu bergegas dan lihat isi persidangan ke-6. Sebelum Anda menyelesaikan uji coba, konten uji coba ke-6 kami tidak muncul juga. Tapi barusan kita semua mendapat notifikasi pada saat bersamaan. Kesulitan menabrak. Tidak dibutuhkan. Biarkan saya memberi tahu Anda sendiri." Suara lembut dan mulia datang dari belakang. Tang San berbalik dan hanya melihat seagot Douluo Bosaiksi berpakaian merah yang tiba di belakangnya sejak yang tahu kapan. Naga Laut Douluo mundur ke samping dengan formalitas. "Selamat siang, senior." Tang San menyapa secara resmi dengan tergesa-gesa. Wajah Bosaiksi mengeluarkan sedikit senyum tipis. "Aku juga tidak berpikir bahwa kamu benar-benar bisa mencapai titik ini begitu cepat. Tetapi apa yang datang harus datang. Anda pasti mendapat pemberitahuan bahwa konten percobaan ke-6 mengalami kesulitan meningkat karena cara pintas Anda di percobaan ke-5. Dada Tang San mengencang. "Senior, satu-satunya yang santai di persidangan ke-5 adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan mitra saya. Meningkatkan kesulitan seharusnya hanya tentang aku saja." Bosaiksi menggelengkan kepalanya. "Tuan Seagot benar-benar adil. Selama ujian Oscar, dapatkah Anda mengatakan ia mengikuti ujian dengan adil? Bahkan Dai Mubai dan dua lainnya, jika bukan karena pencarian kekuatan roh dan pengingat serta strategi rahasia Anda, bagaimana mereka bisa lulus dengan begitu mudah? Dan, selain Oscar, 3 lainnya mendapat hadiah masing-masing." Tang San terdiam sesaat. Melihatnya seperti ini, memang benar bahwa semua orang mengambil jalan pintas di persidangan ke-5. Dia sudah mengerti bahwa alasan mengapa uji coba sebelumnya tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka menggunakan solusi dalam uji coba adalah karena uji coba itu sendiri seperti tes kelompok. Semua orang yang saling membantu dan menggunakan keterampilan adalah peragaan kebijaksanaan dan juga bagian dari ujian. Tetapi tes persidangan ke-5 adalah kekuatan individu. Bekerja di dalamnya dan bergaul dengan kekuatan orang lain akan membiarkan mereka dinilai oportunistik. "Kalau begitu senior, apa isi sidang ke-6 kita?" Tang San tidak memeriksa karena Bosaiksi ada di depannya dan dia sudah mengatakan bahwa dia akan menanyakan langsung untuk menghormati Pinnacle Douluo ini. Bosaiksi menghela nafas kecil. "Awalnya, percobaan ke-6 Anda adalah untuk menahan serangan gabungan dari Seagoul 7 Pilar Suci Douluos untuk waktu joystick. Tetapi sekarang, karena kesulitannya meningkat, itu berubah." Setelah mendengar apa yang dikatakan Bosaiksi, ekspresi Tang San sangat berubah. Berlangsung untuk waktu yang lama di bawah serangan 7 Pilar Suci Guardian Douluos sudah cukup gila untuk diadili. Orang harus tahu bahwa Tang San mungkin dapat menghadapi salah satu dari mereka, tetapi ketika ketujuh dari mereka bekerja sama dan saling mendukung, itu akan seperti ketika Shrek 7 bersama. Kekuatan mereka akan berlipat ganda beberapa kali. Lupakan waktu satu joystick saja. Apakah mereka bisa menghadapi satu gelombang serangan itu sulit ditebak. Lebih penting lagi, dari Shrek 7, Zuzuking hanya lulus 5 uji coba kelas hitam dan menyelesaikan semua tesnya sehingga dia tidak bisa berpartisipasi dalam uji coba ke-6. Karena tidak memiliki satu anggota, kekuatan Shrek 7 akan sangat berkurang karena mereka bahkan tidak bisa menggunakan teknik fusi roh yang paling kuat saat ini Phantom Nether White Tiger. Dalam kondisi ini, 6 orang yang memegang satu dupa akan lebih sulit dari sebelumnya. Demon Booster Domain si Dragon Douluo bukan bungkuk. Tanpa 2 domain Tang San sebagai jaminan, satu joystick akan menjadi seperti mimpi buruk bagi mereka. Tetapi mendengar apa yang dimaksud Bosaiksi, kesulitan muncul setelah persidangan ke-6 tidak berhenti di situ. Apa jadinya bila itu akan lebih sulit daripada menghadapi 7 pilar suci Seagot, Guardian Douluos? Apakah benar-benar ada kemungkinan lulus persidangan ke-6? Kalau begitu senior, isi sidang ke-6 kami. Tang San tampak tegang ketika mengajukan pertanyaan.
Dia akhirnya mengerti mengapa wajah teman-temannya tidak menyenangkan. Bo Saixi tersenyum sedikit dan berkata, persidangan ke-6 Anda masih tentang bertahan sampai waktu satu batang dupa. Tapi, yang menyerangmu bukan naga laut dan yang lainnya. Ini aku. Ketika Tang San mendengar apa yang dikatakan Seagot Douluo Bo Saixi, dia tiba-tiba merasa bahwa dunia di dalam benaknya telah terbalik seolah-olah energi yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya ke titik kehampaan total di depan matanya. Dia berdiri di sana dengan santai dan benar-benar tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Inspektur persidangan ke-6 sebenarnya telah berubah dari 7 pilar suci Seagot, Guardian Douluo, ke Seagot Douluo Bo Saixi. Baginya, berita ini terlalu mengejutkan. Wajah rekan-rekannya tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Pinnacle Douluo seperti Tang San. Siapakah Bo Saixi? Dia dulunya salah satu dari 3 kekuatan terkuat di dunia dan di Pulau Seagot, bahkan jika kakek buyut Tang San, atau Imam Besar Qian Hol Daoliu, akan datang, tidak ada yang bisa menang melawannya. Dapat dikatakan bahwa saat berada di Pulau Seagot, Bo Saixi saat ini adalah orang nomor 1 di dunia para Master Roh, seorang juara sejati. Jika Shrek Seven semuanya mencapai kelas Tiel Douluo, mungkin Tang San akan memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menantangnya. Tetapi ketika satu-satunya yang memiliki cincin roh ke-8 adalah dia, bagaimana mungkin pertempuran ini benar-benar terjadi? Jelas Bo Saixi hanya satu orang, tetapi dia akan jauh lebih menakutkan daripada Wali Douluo 7 pilar suci. Tidak sulit membayangkan bagaimana hal-hal akan terungkap jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Lupakan Tang San sendiri dan 5 lainnya. Bahkan 7 penjaga pilar suci bersama tidak akan bisa menahannya. Bagi mereka, gelar Douluo level 99 tidak akan terlalu berbeda dari dewa. Jangan bicara tentang satu pun sisa waktu apakah mereka bisa menahan serangan tunggal dari Bo Saixi adalah masalah besar dalam dirinya sendiri. Seseorang akan takut jika dia hanya melakukan serangan sederhana, ke-6 Shrek Seven Devils akan dilenyapkan. Wajah naga laut Douluo di samping juga menjadi sangat aneh. Dia juga tahu kekuatan Seagot Douluo Bo Saixi. Untuk bertahan dalam waktu 1 joystick di bawah serangannya, bagaimana mungkin persidangan ini bisa disahkan? Jika itu adalah 7 Guardian Douluo sendiri maka akan ada beberapa peluang kecil. Asalkan Bo Saixi tidak meminjam kekuatan Seagot Hall. Di Pulau Seagot, gelar Bo Saixi sebagai kekuatan nomor 1 di dunia jelas tidak membanggakan. Senior, apakah ini nyata? Mengapa memberi kami misi yang mustahil untuk diselesaikan? Mata Tang San berkobar karena marah. Dia tidak akan mundur, tetapi bisakah persidangan ini benar-benar disahkan? Bo Saixi sedikit tersenyum, tunggu sebentar. Saya belum selesai berbicara. Dalam proses persidangan, saya tidak dapat menggunakan kekuatan laut dan Seagot Hall untuk menyerang Anda. Saya tidak dapat menggunakan kekuatan domain. Hanya 6 keterampilan roh pertama saya. Pada saat yang sama, jika masih ada satu di antara Anda yang menonjol dari 6 setelah dupa habis terbakar, maka Anda akan lulus. Tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan. Karena kesulitan percobaan kelima Anda hanya punya 3 hari untuk memulihkan diri. Setelah 3 hari, Anda akan segera mengikuti tes saya. Setelah mendengar penjelasan Bo Saixi, beberapa warna kemudian kembali ke wajah Tang San. Memang, jika mereka menghadapi Seagot Douluo dengan kekuatan penuhnya, mereka sama sekali tidak akan memiliki peluang, tetapi dengan kondisi ini, mereka tidak akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tidak bisa menggunakan keterampilan roh ke-7, ke-8 dan ke-9 berarti bahwa Bo Saixi tidak bisa menggunakan 3 keterampilan roh transformasi roh terkuat dan dengan demikian kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak menggunakan kekuatan laut dan Seagot Hall tidak diragukan lagi adalah batasan yang baik. Yang paling penting, Seagot Douluo tidak akan menggunakan domainnya. Tang San memutar otaknya dan berpikir cepat. Sekarang, Dai Mubai di belakangnya bertanya kepada Bo Saixi, kalau begitu senior, bisakah Zuking berpartisipasi dalam pertempuran dengan kami setelah 3 hari itu? Bo Saixi tersenyum dengan tenang, tentu.
Tetapi syarat-syarat yang dikenakan pada saya sebelumnya akan dibatalkan. Ambil pilihanmu. Lupakan. Bahkan tanpa berpikir, dengan Zuzu King sebagai tambahan, bahkan Phantom Nether White Tiger pasti tidak akan cocok dengan kekuatan yang seagot Douluo dinyatakan akan dibatasi dalam penggunaannya. Tang San mengerang, aku punya satu permintaan terakhir, senior. Bisakah Anda membiarkan kami memilih lokasi tantangan? Bo Saixi tersenyum sedikit dan berkata, Anda dapat memilih di mana saja di dalam Pulau Seagot. Tang San menjawab tanpa ragu, lalu kita memilih bagian bawah Seagot Mountain. Kami menunggu saran senior dalam 3 hari. Bo Saixi tersenyum ketika dia memegang dagunya, setelah 3 hari, aku akan menunggumu Seagot Mountain. Sosok berwarna merah melayang dan kemudian menghilang seperti awan merah tanpa gerakan tambahan. Bo Saixi telah pergi, tetapi Shrek Six Devils bahkan tidak merasa santai. Mereka baru saja melewati persidangan kelima namun mereka harus menghadapi persidangan keenam yang sulit setelah 3 hari. Tentu saja mereka tidak akan berpikir bahwa Bo Saixi dapat ditangani hanya karena dia hanya akan menggunakan 6 keterampilan roh sebelumnya. Orang harus tahu bahwa kekuatan rohnya adalah level 99. Tidak peduli pengalaman pertempurannya, penggunaan dan kontrol keterampilan, atau kekuatan rohnya yang jauh melebihi mereka, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani dengan mudah. Naga Laut Douluo yang berdiri di samping tersenyum tanpa daya, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus memberi selamat padamu atau merasa khawatir untukmu. Mampu menerima bimbingan Lady Bo Saixi tidak diragukan lagi akan menjadi keuntungan bagi pelatihan Anda di masa depan. Anda semua harus tahu sekarang bahwa di dalam diri kita 7 Seagot 7 pilar suci Guardian Douluos, selain saya yang semangat juangnya tidak buruk, yang lain hanya akan sedikit di atas rata-rata paling banyak. Alasan mengapa kami bisa menjadi judul Douluos sebenarnya karena kami menerima bimbingan Lady Bo Saixi. Anda dapat mengatakan bahwa tanpa Nona Bo Saixi, tidak akan ada kita hari ini. Namun di mata kami, Nona Bo Saixi tidak dapat diprediksi dan laut yang sangat luas. Dengan dia di Pulau Seagot, tidak peduli apakah itu binatang buas atau tuan roh tanah 100.000 tahun yang kuat, tidak ada yang berani melanggar kebanggaan Dewa Seagot dan dengan demikian tanah kita yang diberkati dapat dilindungi. Anda semua harus siap secara mental. Nona Bo Saixi hanya perlu menggunakan setengah kekuatan rohnya dan aku tidak bisa mengambil keahlian rohnya. 6 iblis Shrek sudah sedih. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Naga Laut Douluo, mereka hanya saling melirik dan selain Tang San, jiwa mereka telah sepenuhnya meninggalkan mereka. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Masih ada waktu 3 hari lagi dan kami akan merencanakannya dengan baik. Perpisahan. Setelah meninggalkan platform Pilar Suci Naga Laut, semua orang kembali ke hutan di luar Pilar Suci Penyihir Laut untuk beristirahat sambil menunggu Zuzu King untuk menyerap cincin roh yang diberikan. Setelah Tang San memilih tempat untuk beristirahat, dia segera duduk dengan lutut bersilang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setiap orang yang mengenalnya akan mengerti bahwa ini adalah kebiasaannya memasuki pemikiran yang mendalam. Tidak ada yang mengganggunya karena mereka hanya duduk diam untuk berlatih. Pertempuran setelah 3 hari akan menjadi garis akhir percobaan ini untuk Oscar, Daimubai dan Ma Hongjun. Hasil persidangan berada pada titik ini. Jika mereka gagal, maka menurut si Horse Douluo, hasilnya adalah. Dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Seagot Douluo Bo Saixi akan menjadi kunci untuk kelangsungan hidup 6. Dia mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Karena persidangan ini diberikan, maka setidaknya terbukti bahwa jika mereka melakukannya dengan sempurna, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan persidangan. Apa yang dipikirkan Tang San adalah setiap kata yang baru saja dikatakan Bo Saixi, berulang-ulang dan disatukan dengan kekuatan Shrek Six sendiri dalam perhitungan yang akurat. Kekuatan Bo Saixi bisa dikatakan tidak diketahui oleh mereka. Jadi perhitungan Tang San hanya bisa mencakup bagaimana ia harus menggunakan semua miliknya dengan cara terbaik. Mencapai efek terbaik, menggunakan aturan, 6 lawan 1.
Ini bukan oportunisme, tetapi kebijaksanaan. Zhu Zuqing menyelesaikan penyerapan cincin roh yang dianugerahkannya setelah 2 hari, sehingga menjadi yang kedua dari Shrek 7 untuk mencapai status Spirit Douluo setelah Tang San. Dia juga memperoleh teknik serangan target tunggal yang sangat kuat, yang sangat meningkatkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, tekniknya tidak dapat digunakan dalam percobaan ke-6 pada hari berikutnya. Ketika Zhu Zuqing selesai menyerap cincin roh yang diberikan, Tang San juga berhenti berpikir. Hari terakhir adalah waktu dia mengatur strategi dan mempraktikkannya. Waktu satu joystick tidak singkat. Jika terbakar secara normal, paling tidak butuh 1 jam kerja. Untuk seseorang seperti Bo Saixi yang ada di puncak, 1 jam sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Bagaimana memanfaatkan kekuatan Shrek Six sendiri untuk bertahan selama waktu 1 joystick dalam segala macam cara, adalah apa yang dipikirkan Tang San dalam 2 hari terakhir. Pada hari terakhir, ia ingin berdiskusi dengan teman-temannya dan menimbun pikiran mereka, karena rencana tunggal jelas tidak mungkin. Hanya dengan beberapa persiapan akan ada peluang yang sedikit lebih besar. Persidangan ke-6 belum dimulai tetapi tekanan sudah menyala. Menghadapi momen hidup atau mati, otak semua orang menjadi lebih aktif dan potensi mereka juga terstimulasi secara halus. Jika itu tidak berhasil, maka aku akan membiarkan Xiao Bai membawaku ke laut sekali dan hanya menemukan binatang roh 10.000 tahun untuk meningkatkan kekuatanku ke panggung Spirit Douluo. Dengan 1 cincin roh lagi, kekuatan total kami akan sedikit meningkat. Dai Mubai berbicara dengan tegas. Tidak. Tang San segera menolak sarannya, pengadilan ke-6 mungkin berbahaya, tetapi kami juga tidak bisa bertaruh dengan masa depan Anda. Anda harus memahami bahwa bagi seorang guru roh, keterampilan roh ke-8 dan ke-9 memiliki arti yang cukup penting. Ini kontras langsung kekuatan dalam konfrontasi tingkat yang sama. Jika percobaan ke-6 berlalu, Dai Mubai pasti akan mendapatkan cincin roh tambahan yang diberikan sebagai hadiah dan kemudian dia akan memiliki cincin roh ke-8 yang paling cocok untuknya. Bagaimana itu sama dengan hanya menemukan 10.000 tahun roh binatang? Dai Mubai mengerutkan alisnya, tetapi jika kita tidak bisa melewati persidangan ke-6 dan binasa di sini, apa gunanya membicarakan ini? Di 7 dari kita, aku yang tertua. Jika aku bisa membiarkan semua orang mengatasi cobaan ini dengan meningkatkan kekuatanku, maka itu pasti sepadan. Dan bukankah roh ke-8 Anda menyebut binatang roh laut? Itu juga bagus. Itu tidak mengatakan binatang roh laut tidak cocok untuk kita. Itu tergantung pada jenisnya. Saya sudah memikirkan hal ini dengan sangat jelas dalam 2 hari ini. Jika cincin roh yang diberikan tidak akan membutuhkan saya melanggar batas saya untuk menyerapnya, maka waktu di hari terakhir ini sudah cukup untuk itu. Jadi jangan hentikan aku, Little Sun. Biarkan aku pergi untuk bertahan hidup semua orang. Itu semua untuk itu. Dai Mubai berdiri ketika dia mengatakan itu dan dia berbalik untuk pergi. Tang San menendang dengan keras dan meraih bahunya, kamu tidak bisa, bos. Kamu. Semua orang juga berdiri. Selain Zhu Zuqing, Oscar, Ning Rongrong dan Ma Hongjun semuanya memblokir cara Dai Mubai. Dai Mubai mengetuk tangan yang memegang pundaknya, Little Sun, Little Ao, Rongrong, Fatih, jangan kalian semua menghentikan saya sekarang. Sebagai bos grup dan satu-satunya yang saat ini menghadapi kemacetan, pilihan ini dibuat untuk memastikan kita semua bisa hidup. Tidak peduli seberapa bagus skill rohnya, jika orang mati maka apa gunanya? Pada saat yang sama saya melakukan ini untuk Zuqing juga. Saya tidak ingin dia menjadi janda bahkan sebelum dia menikah dengan saya. Dibandingkan dengan kematian, apa masalahnya jika keterampilan roh berakhir sedikit lebih buruk? Selanjutnya, Xiao Bai adalah binatang roh 100.000 tahun. Sebagai tuan laut, Anda pikir dia tidak bisa menemukan saya cincin roh yang cocok. Dalam keadaan seperti ini, kami dapat meninggalkan pulau Seagot kapan saja kami mau, namun dengan pembatasan uji coba, kami hanya akan mati jika tidak berpartisipasi tepat waktu. Saya akan meminta Anda semua kalau begitu. Jika kekuatan roh Anda sendiri mencapai kemacetan,
apakah Anda akan membuat pilihan yang sama? Jika Anda yakin dengan jawaban Anda, maka jangan hentikan saya. Kita adalah satu. Aku kakakmu dan tidak ada yang bisa mati. Kami telah berlatih sangat keras di Pulau Seagot hingga hari ini, untuk apa? Ini untuk memusnahkan Aula Roh ketika kita kembali ke benua. Setelah berbicara pada titik ini, mata Dai Mubai berkedip dengan keagungan. Dominasi yang tak tertandingi dan menjadi kakak lelaki dalam kelompok itu membuat Tang San dan yang lainnya berhenti menghalangi jalannya. Zhu Zuqing tersenyum sedikit. Mata indahnya tidak mengandung sedikit pun kekhawatiran, tetapi mereka dipenuhi dengan kebanggaan untuk suaminya sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Dia pergi dan menarik tangan Dai Mubai saat dia mengatakan itu. Keduanya melayang dan menghilang di kedalaman hutan. Tidak apa, Bos Dai harus pergi jika dia harus. Lagi pula, jika persidangan berlalu dan level kami sudah cukup, berikan aku cincin roh yang diberikan untuk menyimpannya untuknya. Biarkan dia menggunakannya sebagai cincin roh ke-9. Ma Hongjun mengayunkan tinjunya dengan kuat. Mata Oscar terbelalak, sialan kamu gemuk, bagaimana kamu bisa mengatakan apa yang ingin aku katakan? Anda yang keempat dan saya saudara kedua Anda. Masalah-masalah ini tidak terserah Anda. Memberitahu Anda apa? Jangan memotong isyarat saya sampai giliran Anda. Tang San menghela nafas sedikit, bukan apa-apa. Ini masalah semua orang, bukan sesuatu yang bisa diambil oleh satu orang. Ketika kita menemukan tulang roh yang lebih cocok maka kita memprioritaskan membiarkan Bos Dai memilihnya. Jika itu tidak cocok untuknya maka kami akan memikirkan cara untuk mengganti yang lebih cocok. Adapun cara-cara lain untuk berbaikan, mereka semua harus menunggu sampai kita melewati semua cobaan. Baiklah, bersiaplah untuk pertempuran besok. Mubai membuat pengorbanan yang begitu besar untuk kita, jadi kita harus memberikan semuanya. Hanya dalam waktu singkat, Zhu Zuqing kembali. Dia memberitahu semua orang tanpa daya bahwa karena telah menyelesaikan semua uji coba, dia tidak dapat meninggalkan Seagot Island. Xiao Bai mengatakan kepadanya bahwa meskipun hubungan semua orang baik, dia juga tidak bisa tidak menuruti kehendak Dewa Seagot. Jika Zhu Zuqing bersikeras meninggalkan pulau itu maka dia akan diserang oleh setiap hiu roh putih besar dan melakukan pengejaran terhadap 7 pilar suci Guardian Doulos. Dia hanya bisa kembali tanpa pilihan. Dini hari, ketika cahaya pertama matahari pagi menghantam Pulau Seagot, ia mendarat di Seagot Hall yang berdiri secara monumental di puncak Gunung Seagot. Warna-warna emas keramat menutupi seluruh gunung, membuat semua tanaman di sekitar sini nampaknya menjadi pendorong yang kuat untuk kehidupan. Laut berbentuk cincin itu masih jernih, tetapi tidak juga. 7 saluran air dibebankan langsung dari sisi pantai ke arah Seagot Mountain. 7 orang berdiri di atas mereka tanpa gerakan yang terlihat, namun sosok mereka melintasi lautan berbentuk cincin dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah diperiksa lebih dekat, di bawah kaki ketujuh, masing-masing berdiri di atas hiu putih raksasa. Ini adalah penguasa laut, hiu roh putih besar. Xiao Bai mencatat bahwa hari ini Shrek Seven harus menghadapi Seagot Douluo Bosaiksi, jadi dia memimpin 6 klannya untuk membawa mereka ke jalan mereka. Tentu saja, dalam kata-katanya, ini mungkin yang terakhir. Meskipun dia tidak memberi semangat semua orang, di matanya, Shrek Seven masih memiliki banyak hal. Aku akan kembali sekarang. Jika Anda masih hidup setelah ini, ingatlah untuk memberi tahu saya tentang hal itu sebagai pantai. Xiao Bai memandang semua orang dengan dalam dan pergi dengan 6 klannya. Melihat sosok Xiao Bai yang memudar, mata Shrek Seven menjadi lebih tegas. Bai Chengxiang turun dari langit dan mendarat di sebelah mereka. Dai Mubai tersenyum ke arah Zhu Zuqing, sayang, beri aku sedikit bukan? Zhu Zuqing tersipu, tapi luar biasa dia tidak membalas. Dia mendekatinya dan melingkarkan tangannya di lehernya yang tebal, mengunci pinggulnya dengan lehernya. Biasanya dirinya yang dingin benar-benar menunjukkan sisi yang begitu bersemangat, seperti es telah menjadi air, mencairkan Dai Mubai sepenuhnya. Oscar segera berbalik dan menatap Ning Rongrong dengan asmara, sayang, aku juga menginginkannya.
Ning Rongrong memberinya tamparan karena tidak senang, ingin wajahmu. Tunggu hingga setelah uji coba ini. Jika yang terakhir berdiri adalah Anda, saya akan mempertimbangkan memberi Anda hadiah. Oscar berbicara tanpa daya, itu tidak adil. Lihatlah Zuking dan Mubai. Ning Rongrong menggerutu, Zuking tidak perlu berpartisipasi, sementara aku masih melakukannya. Jika Anda mengacaukan konsentrasi saya dan menghancurkan semua orang, akankah tanggung jawab ada pada Anda? Lupakan saja, saya akan menahan diri. Ketika Zhu Zuking mencium dahi Mubai, mata Ma Hongjun kemudian mendarat di Bai Chengxiang. Siang-siang, lihat, ini. Wajah Bai Chengxiang kemudian memiliki rasa malu ketika dia mendekati di sebelahnya perlahan. Tepat ketika Fatih bersemangat tentang apakah akan ada adegan kemerahan atau tidak, Bai Chengxiang berhenti dan berbicara dengan suara rendah, setelah kamu melewati persidangan ini, aku akan membiarkan kamu menciumku. Baik, ya tentu saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Chengxiang, suara Fatih bergetar. Itu bukan karena kegembiraan, tetapi karena kegembiraannya, Fatih merasa bahwa api Phoenix terbakar pada saat itu. Itu seperti darah jahat yang mendidih di seluruh tubuhnya. Xiao Wu tiba di sebelah Tang San dengan gesit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memegang tangannya. Untuk cobaan ke-6 ini, jiwa Xiao Wu sudah kembali ke tubuhnya kembali di pantai. Durasi tempat tinggal jiwanya sudah cukup untuk bertahan selama cobaan ini. Tang San menepuk kepala Xiao Wu dan kemudian menyentuh ekor kalajengking yang rapi. Dia mencium dahinya dan menginstruksikan dengan suara rendah, jangan bersikap impulsif dan lakukan saja sesuai rencana. Hanya ingat bahwa jika Anda mengalami masalah lagi, apa yang Anda ambil, saya akan mengambilnya lebih sulit. Xiao Wu tampak sopan dan mengangguk, aku tahu. Dia tiba-tiba berdiri di atas jari kakinya dan mencium bibir Tang San. Dalam cekikikannya, dia memegangi pinggang Tang San dan meletakkan kepalanya di dadanya yang hangat, menikmati saat terakhir kedamaian ini sebelum pertempuran. Apakah Anda semua sudah siap? Sebuah suara seperti awan yang tinggi dan angin jernih datang dan wajah Shrek Seven menjadi berat. Mereka membentuk file horizontal, sementara Bai Chengxiang juga berdiri di sebelah Ma Hongjun, melihat ke arah Gunung Seagot. Sosok berwarna merah datang dari langit dan tidak ada yang tahu bagaimana dia tampil seperti biasa. Seagot Douluo Bosaiksi sudah mendarat di depan mereka. Dibandingkan dengan biasanya, wajahnya sekarang memiliki lebih banyak senyum namun lebih ketat saat dia melihat Shrek Seven. Matanya beralih dari wajah Tang San ke wajah Bai Chengxiang. Kalian semua hanya memiliki satu kesempatan dan aku tidak akan mudah. Jika Anda tidak dapat melewati persidangan saya, maka Anda harus sangat jelas hukuman apa yang akan diberikan Lord Seagot kepada Anda, bukan? Tepat ketika Seagot Douluo Bosaiksi mengatakan itu, semua orang langsung merasakan udara menjadi berat dan hati mereka berdegup kencang. Tekanan yang kuat terasa seperti itu membuat mereka tidak bisa bernapas. Saat ini, Tang San tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat dadanya dengan suara nyaring, kami siap dan kami akan melewati cobaan Anda. Suaranya penuh getaran yang datang dari jiwanya, seperti pendulum yang menerobos Bosaiksi, tekanan, memberikan mata rekan-rekannya ketegasan mereka. Bosaiksi menjawab dengan tenang, bagus. Maka orang-orang yang tidak terkait hanya bisa menonton di samping. Sidang akan segera dimulai. Dia melambaikan lengan bajunya dan Zhu Zuking dan Bai Chengxiang hanya merasakan energi besar yang tak tertahankan datang dari semua sisi dan tubuh mereka mengencang. Saat berikutnya, mereka sudah terbang seperti di awan, mendarat langsung di tangga menuju Seagot Hall. Tingginya lebih dari 50 langkah. Bosaiksi membalik pergelangan tangannya seperti ketika dia mengeluarkan barang-barang lainnya sebelumnya dan luar biasa sebatang dupa muncul. Bahkan mata sihir ungu Tang San tidak bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Itu seperti benda yang muncul langsung dari tangannya. Senior, aku akan menyalakannya untukmu. Ma Hongjun berbicara tiba-tiba, sementara dia meludahkan dengan ringan seakan-akan tidak berarti api ke arah dupa di atas tangan Bosaiksi. Bosaiksi tersenyum dan membiarkan api Phoenix mendarat di ujung dupa, kalau begitu aku tidak akan menahan diri.
Setelah menyaksikan bagaimana joystick berhasil dinyalakan, kekhawatiran meningkat seperti asap, tapi ekspresi Ma Hongjun kemudian berbalik dan berbicara dengan nada curiga, "Senior, ada sesuatu yang salah dengan joystick Anda. Jangan bilang itu akan terbakar lebih lama dari yang normal. Jika itu masalahnya maka itu tidak adil bagi kami." Bo Saixi memelototinya sebentar. Ma Hongjun hanya merasa bahwa jiwanya sendiri seperti telah terlihat. Dia berbuat salah di sisi hati-hati dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Apakah Anda mengatakan tongkat lumut yang berkualitas adalah yang dapat berubah menjadi abu langsung oleh api Phoenix Anda? Bo Saixi tertawa sementara dia tidak menempelkan tongkat lumut di samping. Dia hanya memegangnya dengan tangan kirinya dan meniup ujungnya dengan nafas. "Kalian semua hati-hati sekarang." Dengan trik pertama yang gagal, pikiran Shrek Six langsung tegang. Mereka tidak mengandalkan trik pertama yang berhasil, tetapi hanya menunda sedikit waktu. Bagi mereka, akan lebih menguntungkan bagi lumut untuk membakar sedikit lebih banyak. "Lari!" Tang San berteriak dan pada saat itu, Shrek Six bergerak. Ketika Bo Saixi menonton dengan pandangan yang agak bingung, keenamnya benar-benar menggeser figur mereka dan masing-masing punggung mereka membentuk sayap putih yang samar, memberi mereka penerbangan cepat yang seperti kabut asap. Arah yang mereka terbangi berbeda. Hanya sesaat, mereka telah melintasi laut berbentuk cincin di beberapa ratus meter jauhnya dan kecepatan mereka menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Uji coba ke-6 adalah tentang berlangsung melalui serangan seagot Douluo Bo Saixi selama 1 jam, tetapi tidak dikatakan bahwa itu harus melibatkan perjuangan langsung. Inilah yang dilihat Tang San dari isinya. Karena itu, ketika Ma Hongjun mengganggu Bo Saixi, mereka makan sosis gambar cermin. Bo Saixi tidak mungkin tahu apa efek sosis itu, tapi dia juga tidak bisa mengetahui bahwa efeknya ternyata adalah roh pertempuran hujan menelan tajam yang berasal dari darah Bai Chengxiang. Bai Chengxiang hanya memiliki 5 cincin roh sementara salah satu Shrek Seven memiliki 7 cincin dan lebih. Menggunakan sosis gambar cermin yang memiliki darah Bai Chengxiang sama dengan menggunakan kekuatan roh mereka sendiri ketika mereka berusia 70-an dan 80-an tetapi hanya pada tingkat cincin roh kelima, bahkan tanpa transformasi avatar roh. Namun ini tidak lagi penting bagi Shrek Six. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa bertahan selama 1 jam di bawah serangan seagot Douluo Bo Saixi, bukan sarana. Tang San secara akurat menghitung bahwa setelah Bai Chengxiang menerobos 5 cincin roh, kecepatannya bisa meningkat lagi, bahkan ketika mempertimbangkan Zuzu King yang mencapai cincin roh ke-8-nya. Kelincahan tidak bisa dibandingkan, tetapi intinya adalah Zuzu King tidak bisa terbang karena kecepatannya hanya di tanah. Kecepatan Bai Chengxiang dapat digunakan untuk terbang seperti burung. Seagot Douluo Bo Saixi mengatakannya sendiri pada hari itu, bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan laut dan domain. Dengan cara ini, dia tidak bisa menggunakan air laut berbentuk cincin untuk menekan semua orang. Dengan pelarian semangat tempur Bai Chengxiang dan ke arah yang berbeda, bahkan jika Bo Saixi ingin menyerang, dia hanya bisa melakukannya pada satu sasaran. Menyerang akan menghabiskan waktu dan itu bukan pengecualian untuk pembangkit tenaga listrik seperti dia. Dia ingin melenyapkan mereka satu persatu, tetapi di bawah pelarian panik dari Swallowtail Swift, hilangnya waktu secara alami akan cepat. Kemampuan keterampilan roh kelima Bai Chengxiang sederhana. Yang pertama meningkatkan kecepatan, yang kedua meningkatkan kecepatan dan yang ketiga, masih meningkatkan kecepatan dan sampai yang keempat adalah penghindaran. Cincin roh kelima dari Evil Orca kemudian memberinya kemampuan gangguan gelombang pencarian. Skill roh kelima ini dapat dimulai dalam pencarian area dan hasilnya diumpankan kembali ke dirinya sendiri, sambil mengganggu setiap pencarian kekuatan roh dari orang lain pada saat yang sama. Kekuatan gangguan diputuskan oleh seberapa besar kekuatan roh pengguna. Jika Bai Chengxiang menggunakannya, dia tidak akan bisa mengganggu siapapun dari Shrek Seven, belum lagi seagot Douluo Bo Saixi. Namun ketika Tang San dan yang lainnya menggunakan keterampilan ini pada saat yang sama, kekuatan pengganggu mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani melakukan reservasi ketika datang ke Bo Saixi.
Ketika mereka terbang, mereka sudah makan sosis merah muda stimulan dan mereka hampir secara bersamaan menyebarkan keterampilan roh kelima Bai Chengxiang dan melaju dengan kecepatan penuh untuk terbang secara tidak teratur sambil melepaskan pencarian yang kuat mengganggu gelombang. Satu-satunya hal yang terlihat di udara adalah cincin gelombang abu-abu yang bertabrakan satu sama lain dan menutupi seluruh ruang. Terutama gelombang yang dikeluarkan Tang San yang membawa lapisan cahaya biru, seperti mereka memiliki mata yang langsung menuju Bo Saixi. Menghadapi perkembangan seperti itu, Bo Saixi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Shrek Seven akan benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk melawannya. Menurut asumsi aslinya, dia berpikir bahwa Tang San akan menggunakan lokasi persidangan, bagian bawah Gunung Seagot, untuk menggunakan segudang tanaman di atasnya untuk menggunakan domain perak birunya untuk mencapai efek terbaik. Tang San dan 7 lainnya telah datang ke Pulau Seagot selama hampir 4 tahun. Bo Saixi memperhatikan mereka, terutama Tang San di Seagot Nine Trials. Untuk semua berbagai kemampuan Tang San, dia juga tahu dengan jelas. Tapi pertempuran melawan naga laut Douluo 3 hari yang lalu mengejutkannya sekali lagi. Terutama senjata tersembunyi terakhir yang digunakan Tang San, yang sangat mengagumkan. Dalam pertempuran dengan kekuatan yang sama, itu pasti memiliki kemampuan untuk membalikkan segalanya. Tapi secara keseluruhan, cara terkuat Tang San masih menjadi 2 domain dan berbagai keterampilannya sendiri dalam pertempuran, juga sinergi dengan teman-temannya dan perhitungan yang akurat. Tanpa diduga, Tang San sebenarnya datang dengan taktik pembubaran hari ini. Meskipun tampaknya agak berantakan, efeknya tepat. Bahkan Bo Saixi tidak bisa tidak memujinya dalam hatinya. Senyum tipis muncul di sudut bibir Bo Saixi, "Baiklah, aku akan bermain denganmu." Cahaya biru samar muncul di tubuhnya, yang segera memblokir gelombang gangguan setiap kali mereka menyentuhnya. Dengan berkedip, ia terbang. Tanpa mengejar siapapun, dia langsung menuju ke langit seperti sedang memanjatnya. Kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan Shrek Six yang melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Ini diikuti oleh pelukan diri Bo Saixi. Dia berputar sekali dan pada saat itu juga, turbulensi biru terbentuk darinya, meluas dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dengan mengguncang bahunya dan gemetar lengannya, ekspansi cahaya biru meningkat beberapa kali. Tampaknya itu adalah pusaran air raksasa di udara, yang agak menyerupai badai di permukaan, tapi itu jelas bukan kekuatan angin. Karena di dalamnya ada gelombang lengkap unsur air. Dengan Tang San sebagai pemimpin, gelombang gangguan dari semua orang memang mengganggu bahkan gelombang roh Bo Saixi, membuatnya tidak dapat mengunci semua orang. Tetapi apakah itu benar-benar efektif? Memang, Bo Saixi mengatakan sendiri bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan laut. Tapi Seagot Island adalah pulau laut dan di sini, molekul energi elemen air lebih banyak daripada di darat. Tang San yang terbang dengan panik tiba-tiba merasakan kekuatan menarik yang kuat dari belakang. Pengisian dirinya yang awalnya maju lambat saat kecepatan penerbangan turun drastis. Itu seperti dirinya sendiri diikat dengan tali, menariknya ke belakang. Dengan terkejut, Tang San menoleh ke belakang dan melihat Bo Saixi di udara merangkul dirinya sendiri dan kondisi rekan-rekannya. Hatinya langsung tenggelam. Tang San tidak diragukan lagi yang terkuat dari Shrek Seven. Jika dia bisa merasakan betapa hebatnya dia ditahan oleh kekuatan tarik, maka itu akan jauh lebih buruk bagi orang lain. Orang yang merasakannya paling kuat adalah Oscar dan Ning Rongrong. Meskipun mereka menggunakan sosis gambar cermin yang dibuat dengan darah Bai Chengxiang, mereka masih mendukung tipe Master Roh. Kekuatan roh mungkin kuat, tetapi di bawah kekuatan tarikan yang menakutkan, perjuangan tampaknya sangat tak berdaya. Mereka menyaksikan ketika mereka tidak bisa lagi terbang ke depan dan mereka dengan cepat ditarik mundur. Ma Hongjun dan Dai Mubai setidaknya bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Sementara terbang maju menjadi sangat sulit, mereka setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan ditarik mundur. Kondisi Xiao Wu tidak bisa dibandingkan dengan kondisi mereka.
Dia tidak ditarik mundur dengan cepat seperti Ning Rongrong dan Oscar, tapi dia perlahan-lahan mundur. Metode Bosaiksi untuk menangani Shrek Six yang melarikan diri sangat sederhana. Bukankah kamu baru saja menyegel pencarian rohku? Baiklah kalau begitu. Saya hanya akan menggunakan serangan omnidirectional untuk berurusan dengan Anda. Meskipun 6 sangat tersebar, ke Seagot Douluo yang kekuatan rohnya sebesar laut, jarak sejauh ini bahkan tidak cukup untuk melarikan diri dari genggamannya. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.